Halo Sobat IT, kembali lagi di channel Tirai Digital. Video kali ini saya akan membuat tutorial membuat absen untuk part pertama. Oke, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa masuk di browser terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan Chrome. Lalu ketika teman-teman sudah masuk di browser, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk di Drive, ya. Lalu silakan teman-teman buat folder sebelumnya. Di sini saya sudah buat folder. Nah, oke, di sini saya buat folder absensi. Nah, kita coba ini data sebelumnya saya hapus ya teman-teman. Oke, nah, oke, contohnya. Jadi silakan teman-teman buka folder agar memudahkan cara mencarinya nanti. Oke, ketika sudah, teman-teman silakan tambahkan Google Sheet-nya. Nah, pada video part pertama ini saya akan membuat absen, ya. Di sini Google Sheet-nya saya buat satu saja. Oke, kita ubah di sini. Nama sheet-nya saya ubah. Nah, contoh di sini saya menggunakan nama sheet-nya data absen. Nah, di sini terdiri dari kolom NIS, lalu nama lengkap, kelamin, lalu di sini ada tanggal. Di sini tanggal absennya teman-teman. Oke, ketika sudah, nama filenya dulu kita ubah jadi data absen juga. Oke, di sini saya coba data absensi. Nah, oke. Lalu ketika sudah teman-teman, silakan masuk di sini ekstensi, lalu teman-teman silakan pilih app script. Nah, ini saya hapus teman-teman, silakan hapus. Lalu buat scriptnya seperti ini teman-teman. Untuk scriptnya nanti saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu di poin 9 dan 9 yang teman-teman. Di sini by name sheet-nya, ya, by name-nya sheet-nya yaitu data absen. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman yang paling bawah ini data absen. Lalu teman-teman silakan sesuaikan dengan kolomnya. Ini ada beberapa kolom yang dan ini nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Harus silakan teman-teman juga sesuaikan di sini. Nah, oke, teman-teman juga sesuaikan di sini. Ya. Oke, ketika sudah teman-teman, silakan klik terapkan, lalu pilih deploy baru. Oke, ketika sudah, kita pilih ini ada ikon konfigurasi biasanya. Lalu kita pilih aplikasi web. Lalu teman-teman silakan pilih yang memiliki akses. Teman-teman silakan ubah jadi siapa saja. Oke, teman-teman silakan terapkan. Nah, selanjutnya teman-teman silakan klik izinkan akses. Oke, di sini silakan teman-teman pilih Google-nya, ini ya, teman-teman yang Google yang teman-teman gunakan login. Lalu kita pilih ini, ada ya, tulisan ini, Advanced. Lalu teman-teman klik yang Go to Project. Nah, di sini scroll ke bawah teman-teman, ini ada Allow, setuju ya teman-teman. Nah, yang diperhatikan teman-teman, nah ini aplikasi webnya ya, ini. Jadi silakan teman-teman salin lalu arsipkan terlebih dahulu, ya. Oke, ketika sudah, teman-teman bisa masuk di aplikasi Canva-nya atau website Canva-nya. Silakan teman-teman masuk, login terlebih dahulu. Ketika sudah terbuka berada di halaman depan, ya, teman-teman silakan pilih yang AI Canva. Lalu di sini teman-teman pilih yang kode untuk saya. Nah, untuk from-nya atau perintahnya, nah saya akan sematkan juga di deskripsi sebagai contoh. Di sini saya percepat saya teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Baik teman-teman, narasinya kurang lebih seperti ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu satu-satu. Nah, di sini saya ingin membuat absensi siswa untuk kelas 6 ya. Sini sebagai contoh saja untuk satu kelas. Jadi teman-teman bisa bervariasi. Nah, di sini untuk
data siswanya karena sedikit saja teman-teman. Sebagai contoh saya menggunakan secara manual ya. Nah, untuk teman-teman bisa melihat secara otomatis, teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Nanti saya akan buatkan video bagaimana cara menampilkan siswa secara otomatis. Oke. Nah, di sini sebagai contoh, di sini data siswanya ya saya tampilkan, teman-teman silahkan sesuaikan. Lalu di narasi selanjutnya di sini untuk absensinya datanya akan terkirim dan tersimpan ke Google Sheet dengan alamat URL. Nah, alamat URL-nya di sini teman-teman. Teman-teman silakan masuk kembali ke app script-nya tadi yang ini teman-teman. Kalau teman-teman lupa, silakan masuk di ekstensi lalu pilih app script. Nah, nanti muncul seperti ini, silakan teman-teman masuk diterapkan ya. Kurang lebih seperti ini, diulangi. Teman-teman silakan masuk diterapkan, deploy baru. Nah, di sini langsung teman-teman pilih terapkan. Lalu izinkan akses, pilih ini teman-teman ya. Silakan login. Oke, lalu pilih advanced, lalu go to project seperti tadi teman-teman. Lalu allow. Nah, teman-teman silakan salin URL-nya. Kalau teman-teman sudah resipkan tadi, kalau belum silakan ulangi. Lalu selesai. Teman-teman juga bisa jalankan terlebih dahulu untuk melihat aksesnya. Nah, di sini kita lihat app script-nya sudah normal ya. Di sini selesai, tidak ada yang error. Jadi silakan teman-teman kembali Canva, lalu pastikan tadi alamat URL-nya. Lalu di sini untuk JavaScript-nya teman-teman juga salin ya. Silakan teman-teman salin. Oke. Kurang lebih seperti ini. Lalu di sini saya mempertegas bahwa nama sekolah saya biar lebih keren. Jadi sebagai contoh SD Negeri Indonesia dan absensinya untuk kelas 6A. Lalu saya buatkan lagi di sini, buatkan rekapan absensinya dan bisa difilter menggunakan nama dan tanggal. Jadi teman-teman silakan sesuaikan. Lalu narasi selanjutnya di sini saya ingin dashboardnya lebih menarik dan responsif. Lalu saya ingin juga menampilkan hari, tanggal, dan waktu menggunakan zona wita. Di sini saya menggunakan zona wita. Jadi teman-teman silakan sesuaikan. Nah, ketika menurut teman-teman formnya atau perintahnya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman bisa lalu kirim ya. Nah, videonya untuk generate codingnya nanti saya akan mempercepat ya agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, untuk versi pertama hasil generate-nya kurang lebih seperti ini teman-teman, kita lihat. Oke. Nah, ini merupakan hasil pertama ya. Dari sini bisa juga kita lihat. Nah. Oke. Ini daftar siswanya ya. Jadi kita bisa klik absen sekarang. Kita coba untuk versi 1 ya. Nah, di sini perekapannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita buka. Di sini juga kita bisa pilih absennya ya. Nah, kita coba yang paling bawah itu teman-teman. Oke, kita pilih ini ada Ahmad Reski Ramadan. Apakah ada tadi Ahmad Reski Ramadan? Dia ada ya teman-teman. Oke, kita pilih absen sekarang. Kita lihat tidak ada perubahan teman-teman. Kita lihat juga sheet-nya. Oke, tidak ada juga. Nah, di sini masih belum ada ya, belum ada terjadi apa-apa. Oke. Nah, ketika belum bisa, teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat lagi ya. Kita ingin mengubahnya kembali. Oke. Nah, di sini untuk videonya saya percepat saja. Nanti akan saya jelaskan. Oke, teman-teman, narasinya kurang lebih seperti ini untuk memperbaiki ya. Narasi pertama, oke, untuk menu absensi. Nah, di sini saya ingin pada ini teman-teman pada aksi ada keterangan seperti hadir, sakit, dan izin maupun alfa dan ada tombol kirim absensi ya. Nah, di sini data absensi, oke. Data absensi terkirim dan tersimpan ke Google Sheet dengan alamat URL web aplikasi ya. Jadi URL aplikasinya teman-teman yang di sini. Nah, karena kita sudah tadi punya, kita copy saja yang alamat URL yang lama teman-teman. Oke.
kita paste. Lalu di sini untuk app scriptnya kita ambil juga yang tadi ya, yang ini teman-teman, kita copy ulang. Oke, lebih seperti ini. Oke, dan waktu ditampilkan secara real time. Oke, nah di sini teman-teman pada menu recap absensi, nah di sini kita akan tambahkan. Oke, di sini saya ingin pada menu recap absensi datanya ditampilkan secara real time, lalu alamat URL-nya. Nah, alamat URL-nya teman-teman bisa dapat dari sini. Oke, kita kembali ke Google Sheet, teman-teman pilih file, lalu bagikan, pilih publikasi ke web. Lalu di sini teman-teman silakan pilih nama sheet teman-teman, data absen. Oke, ketika selesai kita pilih publikasi. Lalu oke. Nah, selanjutnya teman-teman silakan salin URL-nya. Lalu teman-teman silakan paste di sini. Oke, di sini saya kirim. Nah, untuk generate codingnya saya percepat saja. Kita tunggu hasil versi keduanya. Nah, oke teman-teman, versi keduanya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ya, kalau untuk tampilan di ini agak sedikit ini ya. Jadi teman-teman bisa juga hapus nanti jenis kelaminnya biar tampilannya agak lebih besar. Nah, ini untuk pertama kita coba saja. Kita klik hadir, coba di sini hadir, lalu hadir semua. Kita coba apakah berfungsi, teman-teman. Nah, ketika sudah, contoh kita alpha 1, lalu kita kirim. Di sini tulisannya masih mengirim, kita coba apakah berhasil. Nah, di sini ada data berhasil terkirim. Oke, nah kita coba di Google Sheet-nya apakah datanya berhasil masuk. Nah, di sini teman-teman, datanya berhasil masuk, ya. Oke, di sini datanya berhasil ya. Ada 15 data yang masuk, teman-teman. Oke, kita coba cek, teman-teman. Nah, di sini datanya masuk, data absensinya tanggal 22 ya, teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, di sini tadi ada keterangan sakit 1. Oke, nah di sini pada ini menu absen di sini masih ada kurang, teman-teman. Jadi silakan teman-teman di data teman-teman bisa tambahkan di sini keterangan. Nah, ya, di sini keterangan biar nanti ketika masuk ada keterangan apakah siswa hadir atau lupa. Kita hapus yang terlebih dahulu data lama. Nah, teman-teman bisa mengubah di sini, teman-teman bisa tambahkan. Oke, di sini saya percepat saja untuk penambahannya, nanti teman-teman salin saja scriptnya. Oke, teman-teman kurang seperti ini. Nah, nanti akan saya sisipkan. Nah, di sini kita ubah lagi ya, teman-teman. Kita coba di record juga di sini. Oke. Nah, kita coba masukkan ya. Nah, di sini kita coba masukkan ulang. Oke, teman-teman. Untuk narasinya yang versi ketiga nanti kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama saya kembali mengalin link URL-nya ya. Karena biasanya ketika ada penambahan, teman-teman, kita harus salin kembali link URL-nya. Oke, kita salin. Ini kita sematkan kembali. Lalu PHP script-nya, teman-teman, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini normal. Kita copy, kita kembali pasang. Lalu di sini ada sedikit informasi bahwa ketika jadi semua data jadi di sini saya ingin semua data terkirim dan tersimpan pada Google Sheet. Lalu ketika teman-teman klik kirim absensi, ada notifikasi muncul sedang mengirimnya, menunggu mengirim, dan akan ada notifikasi nanti akan berhasil. Lalu di sini untuk jenis kelaminnya nanti disingkat saja ya teman-teman. Lalu di sini waktunya ya teman-teman, saya ingin informasikan menggunakan waktu, menampilkan waktu secara otomatis dan real time menggunakan zona waktu. Ini sini saya zona waktu kita ya. Karena di sini jamnya pukulnya itu pukul 04, sedangkan di laptop saya sudah 20 teman-teman. Oke, dan di sini masih hari Selasa, sedangkan di sini sudah hari Rabu. Oke, kita kirim untuk versi ketiganya, kita coba.
Nah, kita cek nanti versi ketiganya bagaimana teman-teman, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Nah, di sini saya percepat saja. Oke teman-teman, versi ketiganya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, kita coba cek apakah sudah berhasil atau masih ada kendala atau ada beberapa yang ingin diperbaiki ya. Oke, kita coba sakit saja ya. Oke, lalu kita klik kirim. Nah, di sini ada notifikasi sudah muncul untuk sedang mengirim data. Di sini ada mohon sebentar, menunggu sebentar, data ini sedang dikirim ke server. Oke, kita coba menunggu. Videonya saya percepat saja. Nah, untuk proses pengirimannya itu, ini tergantung jumlah data absensinya berapa orang, sama tergantung jaringan teman-teman. Jadi ketika jaringan tengah stabil dan jumlah pesertanya sedikit, proses pengiriman datanya akan lebih cepat. Oke, di sini data absensi berhasil terkirim dan tersimpan via tutup, teman-teman. Kita kembali ke Google Sheet, kita cek. Nah, di sini, oke, sudah masuk teman. Nah, di sini ada sakit 2 karena kita pilih sakit tadi 2 ya. Nah, oke, lanjut. Kita cek di rekapannya, teman-teman. Apakah rekapannya sesuai? Oke, kita coba cek. Nah, di sini, teman-teman, untuk rekapan absensi siswanya sudah muncul. Jadi kita coba tampilkan per siswa. Oke, kita coba filter. Nah, di sini ada 2 nama Rizky ya, teman-teman. Oke, kita coba cek atas nama Rizky apakah double datanya. Sini ada Ahmad Rizky Ramadan. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada tanggal 1 November dan 2 November. Oke. Nah, di sini datanya kayaknya belum otomatis dari di sini ya. Dia belum mengambil otomatis. Oke. Nah, di sini juga sakit hanya satu, teman-teman. Di sini datanya Kamis 2 November, teman-teman. Sedangkan di Google Sheet itu 22 Juni. Oke. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita masuk, kita akan memperbarui rekapannya. Oke, kita coba. Oke, kita masukkan alamat URL-nya, kita langsung di file, lalu bagikan, pilih publikasi web. Nah, di sini kita coba, di sini teman-teman, kita klik data absen, lalu kita copy, lalu kita tutup, kembali Canva, kita pastikan teman-teman. Jadi di sini narasinya, untuk menu rekap absensi siswa, saya ingin data yang ditampilkan dari Google Sheet untuk alamat URL-nya, sini kita tambahkan. Oke, sisanya URL-nya ya, kita coba. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, cukup seperti ini saja, teman-teman. Lalu kita kirim. Di sini apakah ada fitur yang ingin diubah? Sini sudah tidak ada, teman-teman. Nah, di sini masih ada tanggal jamnya ya, masih ini belum berubah. Coba kita kasihkan narasi. Oke, di sini sebagai tambahan saya pada ini ya, ini sebagai tambahan waktu, hari dan jam yang muncul di yang muncul di header, ini header ya, saya ingin ubah gunakan waktu yang otomatis karena waktu yang muncul ini tidak sesuai atau salah. Oke, kita kirim. Nah, di sini videonya saya percepat saya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk versi keempat ya di sini. Oke, kita lihat langsung saja di rekap absensi. Oke, di sini, teman-teman. Nah, di sini rekap absensinya sudah otomatis dari Google Sheet ya, sudah ada keterangan juga. Kita coba lihat atas nama Siti, kita filter. Oke, di sini Siti ada status hadir. Oke, kita coba cek resipi, kita filter. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa filter menggunakan hari mulai dan hari selesai. Oke, kita filter. Nah, di sini tanggal 22 ada. Oke, untuk semuanya teman-teman saya tampilkan. Nah, oke. Nah, jika ingin teman-teman ingin memperbarui lagi, nah di sini waktu sonanya juga sudah sesuai dengan di sini pukul 20, 20 dan hari Selasa ada 2. Oke, jadi data absensinya sudah berhasil terkirim tadi, teman-teman. Nah, kita
terbaru di rekap absensinya. Nah, rekap absensinya juga sudah tampil sesuai dengan data di sini ya. Nah, ketika teman-teman ingin mengubah tampilannya, teman-teman di sini ingin mempercantik lagi, teman-teman bisa membuat formnya di sini ya. Nah, sebagai contoh saja kurang lebih seperti ini ya. Nah, ketika teman-teman ingin di sini masih ada tampil teman-teman, kita coba absen di tanggal 23 ini sebagai contoh saja. Kita coba dulu apakah berhasil. Nah, di sini kita hadir semua. Sebagai contoh ini kita izin yang pertama, lalu ini alpha sebagai contoh, kita kirim. Nah, di sini menunggu. Nah, di sini tergantung kecepatan internet teman-teman dan tergantung jumlah siswa yang teman-teman lakukan absensi. Jadi semakin banyak siswanya akan semakin lama, semakin sedikit akan semakin cepat proses pengiriman datanya. Dan juga tergantung dari kestabilan jaringan teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Nah, oke, di sini data absensi terkirim. Oke, teman-teman. Kita tutup, lalu kita cek. Oke, di sini data absensinya terkirim. Tadi ada izin dan sakit. Oke. Nah, kita coba di rekap absensinya, teman-teman. Oke. Nah, di sini rekap absensinya. Nah, kita refresh. Kita reset saja, teman-teman. Kita kembali rekap. Oke. Nah, datanya untuk data terbarunya masih belum tampil, teman-teman. Masih ada beberapa mungkin pengaruh jaringan biasanya, ataukah tidak, belum secara real time. Nah, kita coba di sini masih belum. Hasil kita tadi dia berada pada tanggal 23, teman-teman. Oke, kita coba data siswa yang kita panggil. Nah, di sini masih hari tanggal 22. Oke, ini belum. Nah, di sini teman-teman ada ya muncul. Ini karena di tabelnya ini ada ya, jadi dia terbaca di tabel pertama, teman-teman. Kan ada, jadi untuk menghilangkan ini teman-teman bisa hapus ini ya. Nah, ini sebagai penanda saja, ketika teman-teman ingin ada ya silakan. Namun di sini ada, teman-teman bisa akali dengan menambahkan from juga untuk menghilangkan ya pada baris pertama. Oke, di sini masih belum real time. Oke, kita coba saja real time kan. Nah, di sini masih oke. Nah, untuk real time-nya, karena datanya sudah tersimpan, harusnya sudah tersimpan, teman-teman bisa lanjut ke publikasi seharusnya ya. Tapi ketika teman-teman ingin real time, jadi teman-teman bisa menambahkan formnya lagi ya. Di sini saya contoh menambahkan formnya agar video tutorial ini bisa sukses ya, full ya, dari kendalanya apa sampai berhasil ya. Nah, di sini saya akan tambahkan ya. Oke, baik teman-teman, narasinya kurang lebih seperti ini. Jadi sebagai tambahan, saya ingin data yang ditampilkan secara real-time dari data Google Sheet. Nah, untuk form-formnya nanti ini, perintah-perintahnya saya akan sematkan di deskripsi linknya ya sebagai bahan contoh, teman-teman. Namun di sini skripnya tidak harus sama, jadi tergantung keinginan teman-teman, ini sebagai panduan saja. Nah, di sini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tampilan rekap absensinya saya ingin mengubahnya lebih keren dan rapi ya, agar mudah dibaca. Oke, agar mudah dibaca dan dipahami. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba untuk kirim prompt-nya atau perintahnya. Nah, pada untuk generate coding-nya ini nanti saya akan percepat saja biar tidak memakan waktu terlalu banyak. Oke, baik teman-teman, tampilannya kita lihat. Nah, di sini tampilannya berubah, teman-teman. Namun untuk data ini agak sedikit panjang, teman-teman. Yang datanya, oke, diagramnya ya. Nah, nanti kita hapus statika, ini statusnya kita hapus aja nanti ya. Tidak usah, oke. Nah, di sini teman-teman ada sakit 1, izin 1. Ya, oke. Di sini sudah sesuai dengan ini, teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, di sini sesuai. Ada izin alpha 1, harusnya izin sudah 1 dan sakit 2.
Oke teman-teman, lihat di sini ya, ada sakit 2 izin. Oke, nah sini untuk data statusnya nanti kita hapus saja teman-teman. Di sini agak sedikit ini. Oke, nah oke, agar tidak lambat ya, karena ini ada data statusnya. Nah ini sebagai contoh kita hapus saja. Oke, ini kita suruh hapus teman-teman. Kita cek paling bawah apakah ada lagi data yang kita hapus. Oke, ini update-nya teman-teman, data-data update ya teman-teman, rekap update ini, rekap data update siswa. Oke, nah, di sini ada data update-nya. Oke, kita lihat menunya itu menu rekap absensi siswa. Oke, karena statistikanya ya kehadiran itu agak sedikit bermasalah teman-teman. Nanti kita hapus saja ya. Nah di sini kita kirim perintahnya. Nah kita tunggu prosesnya. Oke teman-teman, untuk versi ke-6-nya kurang lebih seperti ini. Nah di sini karena absensinya tadi sudah berhasil. Nah di sini sisa rekap absensinya teman-teman. Nah di sini ada updatean baru pada fitur absensinya. Di sini ada penambahan jumlah ini ya, rekapan jumlah kehadiran. Oke, ada hadir, sakit, berapa, totalnya semua ya di dalam database. Nah sini kita bisa melihat tanggal kapan saja mereka absensi. Oke, nah di sini ada data rekapan absensinya. Nah di sini ada pembaruan terakhir update ya, sekian tanggal 20. Oke, di sini terrefresh lagi teman. Oke, jadi di sini refreshnya secara otomatis. Oke, nah sini diperbarui 2930 ya. Oke, di sini ada nama lengkapnya. Di sini teman-teman yang ini terbaca ya, nama lengkap yang ini. Kita coba ini, teman-teman bisa hapus kalau sudah paham atau sudah tahu tabel ini isinya NIS, tabel ini nama lengkap, jenis kelamin, ini tanggal, ini kehadiran. Jadi teman-teman bisa hapus garis pertama di atas agar tidak terbaca di sini ya. Ini, oke. Nah ini kurang lebih datanya seperti ini. Nah di sini ada 31 data di dalam ya teman-teman. Ini adalah 31 data, harusnya 30, terbaca 31 dengan ini. Teman bisa hapus. Oke, teman bisa klik berikutnya ketika teman-teman ingin lihat ya siapa-siapa saja yang alpha sakit. Nah di sini ada fiturnya teman-teman, fitur pencariannya sudah tampilkan. Nah di sini yang tampil ini ya. Jadi pada tanggal, jadi Siti, coba kita pilih ini. Nah Siti hadir, oke. Jadi Siti sudah 2 kali hadir, sakitnya belum ada, alpanya belum ada. Data Sitinya ini. Nah ini ada data rekapan Siti di bawah, oke. Kita coba datanya yang pertama ya teman-teman. Ini Ahmad, kita filter data Ahmad itu 1 kali hadir, 1 kali izin, dan alpanya tidak ada teman-teman tadi ya, dan alpha dan sakit tidak ada. Ini datanya, oke teman-teman. Nah ketika sudah teman-teman sudah berfungsi semua ya, teman-teman bisa masuk ke gunakan desain ya ketika berfungsi. Nah sebelum saya lanjut, di sini teman-teman bisa buatkan form login agar mudah dan kelihatan lebih keren. Nah untuk logonya teman-teman bisa juga ganti di sini. Sebagai contoh, sebagai tambahan ya, saya ingin menampilkan halaman login, nah dan juga mengganti logo. Oke, di sini pertama yang saya ikuti itu membuat login. Oke, sebagai tambahan saya ingin membuat halaman login. Oke, sini keren. Sebelum melakukan absensi dan pada logo ini teman-teman, saya ingin mengubah jadi logo sekolah. Oke, cara menambahkan logo sekolah, ya, cara mengubahnya teman-teman silahkan masuk di link image, free image ya teman-teman, free image host. Nah, untuk tutorialnya juga saya sudah punya video sebelumnya untuk tutorial cara mengupload video. Di sini saya akan upload ulang ya teman-teman sebagai tutorial tambahan. Nah, di sini silakan teman-teman pilih logo sekolahnya. Sebagai contoh ini logo sekolah. Ya, lalu teman-teman upload. Nah, silakan teman-teman salin linknya terlebih dahulu. Nah, ini linknya bukan link yang kita gunakan nanti, kita salin saja. Lalu kita buka tab baru. Kita paste linknya tadi. Kita cek di sini apakah logonya sudah tampil. Nah, logonya sudah tampil. Teman-teman scroll. Nah, di sini ada email URL.
Jadi yang teman-teman copy yang ini ya teman-teman, teman copy kembali ke Canva, teman-teman paste, lalu silakan teman-teman kirim. Oke, baik teman-teman, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, cuma tadi ini password username-nya ada ya teman-teman, kita buat. Nah, ketika teman-teman ingin mengubah password username-nya, teman-teman bisa masukkan from selanjutnya ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan kasihkan contoh narasinya saja ya. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Sebagai contoh ketika teman-teman ingin ubah username passwordnya, nah silakan masukkan from selanjutnya. Nah, saya tadi lupa teman-teman, harusnya di sini tadi tambahkan halaman login keren sebelum lakukan absensi, jumlah absensi. Jadi sini teman-teman harusnya sematkan juga, bisa sematkan langsung di sini username-nya apa dan passwordnya apa ya. Nah, ketika terlanjur teman-teman juga bisa membuat form perintah berikutnya untuk mengubahnya. Nah, sebagai contoh kita pakai yang dibuat oleh Canva saja. Ini ada admin ya. Oke. Lalu ada admin 123. Oke. Kita coba di sini ada tombol masuk. Nah, di sini logo sekolahnya sudah masuk, sudah sesuai. Oke, sudah tampil. Nah, ini ada tulisan selamat datang admin. Oke. Nah, di sini sudah tampil juga logo sekolahnya. Lalu rekap absensinya juga ya. Nah, di sini ada pemberatan untuk menyimpan password. Di sini saya oke saja teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah datanya sudah lengkap ya, sudah berhasil. Nah, oke lanjut teman-teman bisa gunakan desain ya. Ketika aplikasinya teman-teman sudah sesuai dengan ini teman-teman dan juga tidak ada lagi kendala atau masalah ya. Oke, kita langsung digunakan desain. Lalu pilih situs web, teman-teman. Oke, di sini saya silang saja. Ketika teman-teman memiliki notifikasi seperti ini, ya berarti ini diminta untuk membuka kampanye menggunakan aplikasi ya, karena saya punya aplikasi Canva. Lalu di sini saya tidak setuju saja teman-teman ya, atau teman-teman bisa silang. Oke, ketika tampilannya seperti ini teman-teman masuk di publikasi situs web. Nah, pada alamat situs URL teman-teman bisa ubah URL-nya sebagai contoh. Nah, oke, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Lalu publikasi. Nah, kita tunggu sementara menyiapkan desain. Nah, sudah berhasil teman-teman. Ini linknya. Oke, teman-teman bisa salin, lalu teman-teman bisa arsipkan ya, jadi teman-teman bisa gunakannya. Oke, kita coba akses. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ya. Oke, lalu kita masuk teman-teman. Nah, ini tampilannya ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita pilih rekap absensi, di sini ada ya. Nah, di sini ada semua datanya sudah tampil. Nah, ini datanya masih secara default ya. Nah, nama yang tampil ini masih menggunakan di dalam form tadi ya, namanya belum otomatis dari Google Sheet ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada datanya teman-teman. Oke, kita silang. Ini data siswa yang absen ya, semua rekapannya sudah ada. Ini real time ada. Ini data secara real time sudah ya. Jadi beberapa menit dia akan otomatis ini tanggal jam perbaruannya ada 20:53 sekarang. Jadi dia akan terus melakukan perbaruan. Ini di sini ada riwayat kapan terakhir diperbarui. Oke, di sini juga teman-teman bisa filter ketika teman-teman ingin menampilkan datanya tanggal 22, 23 dan tanggal absennya ya. Oke, di sini juga bisa teman-teman gunakan fitur nama siswanya siapa. Oke, ada tampil, lalu teman-teman status kehadirannya, ingin lihat apakah hadir atau apa. Ya, di sini atas nama Ahmad sakit tidak pernah ya, teman-teman. Oke, kita filter dia rata-rata hadir dan izin. Oke. Lalu teman-teman bisa juga filter menggunakan tanggal berapa teman-teman ingin lihat. Oke, di sini ada juga jumlahnya, jumlah total kehadiran semua di database. Lalu jumlah kehadiran di database berapa, alpha berapa, dan izin berapa ya. Oke. Nah, ini merupakan video pertama ya, membuat absensi otomatis. Namun di sini data siswanya masih manual ya, masih menggunakan prompt untuk membuat. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menampilkan data siswa secara
otomatis dari Google Sheet. Jadi ketika teman-teman memiliki data siswanya ingin tambahkan atau ingin hapus, jadi secara otomatis memanggil dari database. Jadi teman-teman tidak usah membuat form lagi. Nah, seperti di sini ya. Jadi sekian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.